Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengimplementasi Project F, yaitu displaying a minimap dengan pergerakan kamera 3G bergenre FPS kamera dan RPG kamera. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Unity-nya. Di sini saya sudah membuat project dengan nama pertemuan 7. Nah, untuk project yang dibuat ini, kita menggunakan project yang 3G. Jadi, kita awalnya ke new project, kemudian, nah, di sini di template ini disediakan berbagai template. Kita bisa milih yang 3G, kemudian di project name ini kita bisa merename nama project sesuai keinginan kita. Nah, setelah itu kita create project. Nah, di sini saya sudah membuat untuk projectnya bernama pertemuan 7. Yang pertama, kita membuat project ini dengan basic scene, Unity PackX, dan diperlukan juga untuk mengimport 3 file gambar bernama compass.png, compassmarker.png, dan compassmax.png. Nah, pertama-tama kita import dulu untuk paket basic scene-nya menjadi project baru. Dan kita juga mengimport file .png-nya. Caranya seperti ini, kita bisa ke aset, kemudian kita pilih yang import PackX, kemudian kita pilih yang custom PackX. Nah, di sini sudah ada basic scene. Nah, kita pilih, kemudian kita open. Nah, caranya seperti itu. Kemudian untuk yang file gambar ini juga sama. Kita tinggal import saja, atau kita bisa drag untuk gambarnya ke dalam aplikasi Unity ini. Nah, untuk dari tampilan aset ini, kita bisa pilih tekstur kompas, compass marker, dan compass max. Kemudian di inspektor, kita ubah jenis tekstur untuk sprite, 2D, dan UI. Nah, mode sprite ini sebagai single dan pivot dirubah ke center. Kemudian kita klik apply untuk mengkonfirmasi perubahan. Nah, caranya seperti ini. Kita sudah memasukkan file gambarnya ke dalam Unity ini. Nah, kita pilih file kompas. Nah, di inspektor ini, untuk jenis teksturnya, kita ubah menjadi sprite, 2D, dan UI. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mode sprite-nya kita ubah menjadi single. Nah, seperti ini kita bisa memilih saja. Nah, di sini ada pilihan multiple, polygon, dan single. Kita bisa pilih yang single. Kemudian untuk pivotnya kita pilih yang center, kemudian kita apply. Nah, di sini sudah. Nah, untuk kompas marker juga sama di inspektornya, dan kompas max juga sama seperti itu. Kemudian dari tampilan hierarki ini, kita membuat UI panel baru dengan cara kita create, kemudian kita pilih UI, kemudian kita pilih panel. Nah, ini akan dibuat sebagai
bagian dari UI Canvas Game Object. Kemudian kita ganti namanya dengan minimap. Kemudian dari tampilan inspektor, kita atur penyelarasan ke top atau right. Nah, mengubah baik weight dan height-nya ke 256. Dan yang bidang pos X dan pos Y ke min 128. Kita juga mengisi bidang source image dalam komponen image dengan sprite Compass Max menyesuaikan bidang color dengan membawa alpha hingga 255. Nah, caranya seperti ini. Kita bisa membuat objek UI panel baru dengan cara kita bisa pilih grid di sini. Nah, kita pilih UI dan kita pilih yang panel. Nah, ini dibuat di folder Canvas. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi minimap untuk namanya. Kemudian di inspektor ini kita ubah untuk right transformnya, kita ubah menjadi top dan right. Kemudian untuk pos X dan pos Y kita ubah nilainya menjadi min 128 dan untuk weight dan height-nya kita ubah menjadi 256. Kemudian pada source image, nah ini kita gunakan sprite Compass Max. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa pilih atau kita bisa drag saja untuk gambarnya ini ke dalam source image. Kemudian dalam bidang color ini kita bisa pilih dan nah untuk colornya, semua colornya ini kita beri angka dengan 255. Seperti itu caranya. Kemudian kita tambahkan komponen max untuk minimap. Nah, dari menu utama kita bisa pilih komponen, kemudian kita pilih UI dan kita pilih master. Nah, kemudian dari tampilan inspektor kita temukan komponen max dan kita hapus centang show masker graphic. Nah, maksud dari sini tuh kita bisa menjadikan tidak terlihat dan melayani sebagai max untuk mini peta. Caranya seperti ini, kita bisa pilih komponen, kemudian kita pilih UI, dan kita pilih max. Nah, kemudian di sini ditemukan komponen max dan kita hapus centangnya yang show max grafik ini, kita hapus centangnya seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita pilih MS Laser Game Object. Nah, ini merupakan karakter pemain. Jadi kita buka tampilan inspektor lalu mengakses menu drop-down layer. Nah, dari layer ini kita bisa pilih add layer. Kemudian user layer kita beri nama player. Selanjutnya kita pilih karakter MS layer lagi dan layer menu drop-down. Kemudian kita pilih player. Nah, caranya seperti ini. Kita ke MS layer. Nah, pada menu drop down layer ini kita
pilih yang player. Nah, jika tidak ada, kita pilih yang add layer. Nah, di sini kita bisa memasukkan user layer yang kosong dengan mengetikkan nama player. Kemudian kita kembali lagi ke MS Laser ini dan kita pilih layernya ini menjadi player. Nah, seperti ini sudah muncul. Kemudian dari tampilan project ini kita buat render tekstur dengan nama map_render. Nah, kemudian pada inspektor kita ubah ukurannya menjadi 256 kali 256. Nah, caranya seperti ini. Kita ke tampilan project, kemudian kita pilih create dan di sini ada pilihan render tekstur. Nah, kita klik. Kemudian di sini saya sudah membuatnya dengan nama map render. Nah, pada map render ini kita ubah size-nya menjadi 256 kali 256. Seperti itu. Kemudian pada tampilan hierarki kita buat kamera baru dengan cara kita ke create, kemudian kita pilih yang kamera dan kita ganti namanya dengan map kamera. Nah, caranya seperti ini. Kita bisa pilih yang tanda plus, kemudian kita klik yang kamera, kemudian kita rename menjadi map kamera. Nah, pada map kamera ini di tampilan inspektor kita ubah untuk clear flex-nya menjadi depth only, kemudian untuk scaling max-nya ini menjadi kemudian kita unselect yang player. Nah, di sini kita unselect untuk yang playernya, kemudian untuk projection-nya kita pilih yang orthographic dengan cara di sini ada pilihan yang perspektif dan orthographic. Kita pilih yang orthographic. Nah, kemudian untuk depth-nya kita beri angka yang 1 atau or higher. Kemudian untuk terjadi teksturnya kita pilih yang map render. Nah, di sini kita bisa pilih, di sini ada screen dan map render, kita bisa pilih yang map render. Kemudian pada komponen audio listener-nya kita hapus centangnya. Nah, di sini kita hapus centangnya. Kemudian di tampilan hierarki ini kita klik kanan pada minimap dan kita arahkan UI ke raw image untuk membuat elemen UI kecil. Nah, kemudian kita ganti namanya menjadi map tekstur. Nah, kemudian dari tampilan inspektor kita isi bidang teksturnya dengan tekstur map render dan klik pada tombol set native size. Nah, kita klik kanan pada minimap di sini, kemudian kita pilih UI dan kita pilih raw image. Nah, kemudian kita rename menjadi map tekstur. Nah, seperti ini. Nah, pada tampilan tekstur ini kita ubah menjadi map_render. Kita bisa pilih di sini. Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya. Kita bisa pilih yang map_render. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita klik kanan lagi pada minimap, kemudian kita arahkan ke UI, dan kemudian kita pilih yang image.
untuk membuat elemen anak lain. Nah, nama itu kita rename menjadi kompas. Nah, seperti ini. Pada inspektor, kita mengisi source image-nya dengan kompas image. Nah, untuk source image-nya kita isi dengan kompas. Nah, di sini kita bisa pilih atau kita drag saja tampilan yang kompas di sini, kita drag ke source image. Kemudian kita klik tombol set native size. Nah, di sini kita klik tombolnya. Nah, kemudian kita klik kanan lagi pada minimap dan kita arahkan ke UI dan kita pilih image untuk menambahkan elemen kecil lain. Kemudian kita ganti namanya menjadi marker atau kompas marker. Nah, di sini caranya kita pilih image, kita pilih UI, kemudian kita pilih image. Nah, seperti itu. Nah, di tampilan ini kita rename dengan nama kompas marker. Kemudian di source image-nya kita ubah menjadi kompas marker, kemudian di set native size. Nah, dari tampilan project ini kita buat script dengan nama minimap. Nah, kemudian kita drag ke map kamera. Untuk scriptnya seperti ini, kita bisa klik kanan dan kita bisa membuat folder baru dengan cara klik. Nah, di sini untuk memberi nama scriptnya. Kemudian jika untuk membuat scriptnya kita bisa klik yang script ini, kemudian akan muncul di sini. Nah, untuk minimapnya ini ada tampilan scriptnya. Nah, pada public transform ini untuk fungsinya yaitu untuk perubahan target pada karakter. Kemudian pada public game object marker ini fungsinya untuk karakternya sendiri. Kemudian untuk height-nya ini untuk tinggi antara kamera yang menyorot pada minimap terhadap karakter. Nah, untuk distance ini untuk jaraknya. Kemudian untuk public ball freeze rotation ini sama dengan true untuk jika karakter berputar minimap tidak ikut terupdate. Nah, kemudian untuk cam angle ini untuk sudut kamera minimap terhadap lingkungan, dan untuk cam pose ini untuk pose kameranya. Nah, pada fight start, pada cam sama dengan get komponen kamera ini berfungsi untuk mengacu pada objek kamera yang dipakai. Kemudian untuk cam angle-nya sama dengan transform Euler angles untuk sudut kamera yang mengacu pada sudut Euler. Nah, untuk target angle sama dengan target transform Euler angles untuk sudut objek karakter terhadap minimap. Dan untuk cam angle x sama dengan 90 ini untuk sudut kamera terhadap sumbu x yang diset menjadi 90. Kemudian untuk cam angle y sama dengan target angle y ini untuk sudut kamera minimap terhadap sumbu y dari objek. Nah, pada void update di sini untuk targetnya itu berfungsi untuk posisi yang bergantung dari posisi karakter. Kemudian untuk transform position yaitu untuk posisi kamera minimap yang ikut terupdate sesuai posisi target. Nah, kemudian untuk distance ini cam.orthographic size sama dengan distance untuk sinkronisasi view 3G proyek dengan 2G minimap. Dan untuk target pose-nya
yaitu di sini untuk memetakan posisi karakter ke minimap, dan untuk markernya ini untuk sinkronisasi posisi karakter di dalam minimap. Kemudian kita save dan kita kembali ke Unity-nya, dan untuk script minimap ini kita drag ke map kamera. Seperti itu. Kemudian pada inspektor kita ubah parameter dari komponen minimap. Nah, setelah di drag akan muncul di sini ada minimap script. Nah, untuk targetnya kita isi dengan MS Laser. Kemudian untuk markernya kita bisa isi dengan compass marker atau marker sesuai dengan penamaan yang ada di sini. Nah, untuk map GUI-nya kita isi dengan minimap. Nah, di sini kita bisa pilih. Kemudian untuk height-nya kita isi dengan 10 dan distance-nya kita isi dengan angka 10. Untuk rotate-nya ini diperiksa. Nah, kita centang freeze rotation-nya. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa menjalankan dan kita bisa lihat untuk fungsi mini petanya di sudut kanan atas layar. Kita coba untuk menjalankannya. Nah, di sini ada mini petanya di sudut kanan atas layar. Nah, jika kita arahkan, nah seperti ini hasilnya. Seperti itu. Kemudian kita save as dengan nama basic scene untuk membuat pergerakan kamera 3G yang bergenre FPS kamera dan RPG kamera. Untuk FPS kameranya seperti ini. Nah, awalnya kita save scene-nya terlebih dahulu, kemudian kita beri nama FPS kamera. Nah, untuk FPS kamera ini kita ke create empty dulu, kemudian kita pilih yang game object, kemudian kita rename namanya menjadi first person player. Nah, di sini kita bisa create empty. Nah, kemudian kita ubah namanya menjadi first person player. Nah, untuk posisinya di sini kita bisa atur sesuai keinginan kita untuk X, Y, dan Z-nya. Kemudian kita ke add komponen dan kita pilih karakter controller. Nah, kita ke komponen dan kita pilih yang karakter controller. Nah, di sini kita pilih yang P6, kemudian kita pilih yang karakter controller. Nah, di sini akan muncul di first person player-nya. Kemudian untuk radiusnya kita beri angka 0,6, kemudian untuk height-nya kita beri angka 3,8. Ini bisa disesuaikan masing-masing sesuai keinginannya. Nah, pada first person player ini kita klik kanan, kemudian kita pilih 3G object dan kita pilih yang silinder. Nah, ini kita bisa pilih. Kemudian nah, di sini di inspektor ini untuk scale-nya kita bisa memberi angka untuk X-nya 1,2, Y-nya 1,8, dan Z-nya 1,2. Ini sesuai keinginan juga. Kemudian untuk
untuk capsule controllernya. Nah, di sini ada capsule controllernya, tapi saya sudah untuk remove-nya. Nah, caranya seperti ini. Contohnya pada mesh render kita remove komponen. Nah, seperti itu. Nah, di project kita create material, kemudian kita rename menjadi player material. Kita ubah warnanya menjadi merah. Nah, caranya seperti ini. Pada project kita create, kemudian kita pilih yang material. Nah, kemudian kita rename menjadi player material dan kita ubah warnanya menjadi merah. Di sini saya sudah membuatnya. Untuk player materialnya, nah, di sini saya sudah ubah menjadi warna merah. Nah, kemudian kita create kamera. Nah, pada kamera ini kita ubah menjadi main kamera. Nah, kita awalnya klik kanan pada first person player. Nah, di sini kita pilih yang kamera. Kemudian kita ubah menjadi main kamera. Nah, di sini. Kemudian kita buat script dengan nama mouselock dan kita drag ke main kamera. Untuk scriptnya sudah saya buat untuk yang mouselocknya di sini. Nah, ini. Kemudian untuk tampilan scriptnya seperti ini. Nah, kita drag ke main kameranya. Nah, pada div ini kita ubah menjadi angka -1, kemudian kita buat script lagi dengan nama player move. Kemudian kita drag ke first person player. Nah, ini untuk berpindahnya player. Nah, untuk scriptnya seperti ini. Nah, ini untuk input horizontal dan vertikalnya. Seperti itu, kita drag ke first person player. Nah, di sini. Nah, di sini ada script player move. Nah, kemudian untuk controllernya kita bisa pilih yang first person player. Nah, di sini pada hierarki, nah, kita pilih yang first person player, kemudian pada inspektornya untuk step offsetnya kita ubah menjadi 0,7 dan kita bisa juga ubah sesuai keinginan kita dan disesuaikan dengan tampilan yang ada di sini. Kemudian pada player move script ini untuk gravity-nya kita ubah dengan angka min 19,62. Nah, kemudian kita klik kanan pada first person, kita klik kanan, kemudian kita pilih yang create empty dan kemudian kita rename menjadi ground check. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita
create empty. Nah, di sini kemudian kita rename menjadi ground check ini. Nah, kemudian masuk ke first person. Nah, pada ground check ini sama dengan ground check transform. Nah, kita masuk ke person player. Pada ground check-nya ini kita bisa pilih yang ground check. Nah, kita drag saja ground check ini kepada ground check di sini. Kemudian jika tidak ada pada list, kita pilih layer, kemudian isi dengan ground di slot yang kosong. Nah, untuk ground max-nya. Nah, jika tidak ada di pilihan sini, kita bisa ke layer, kemudian kita ke add layer, dan kita isikan pada slot yang kosong. Kemudian kita kembali lagi ke first person player, dan untuk ground max-nya kita ubah menjadi ground. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita bisa menjalankannya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk kursornya tidak kelihatan. Jadi saya tekan Windows untuk melihatkan kursornya. Nah, jika sudah, kita bisa save dan kita bisa ke RPG kamera. Nah, untuk RPG ini yaitu implementasi dari Project F yang displaying a minimap dengan pergerakan kamera 3G bergenre RPG kamera. Nah, di sini kita buat RPG-nya. Caranya pertama-tama kita pilih game object, kemudian kita pilih yang 3G object. Nah, di sini kemudian kita rename menjadi player. Seperti ini. Kemudian untuk scale-nya X, Y, Z-nya kita ubah menjadi angka 5 semua. Nah, ini bisa disesuaikan sesuai keinginan dan bisa diatur di sini. Kemudian kita buat karakter controllernya dengan cara kita klik komponen, kemudian kita pilih yang basics. Nah, kita pilih yang karakter controller. Akan muncul di inspektor player. Nah, di sini. Kemudian kita buat script dengan nama user move untuk di-drag ke player. Nah, ini untuk tampilan scriptnya. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita save dan kita drag ke playernya. Nah, di sini. Nah, di sini ada script user move. Nah, kemudian pada user move, pada bagian kamera 1, kita isi dengan main kamera. Nah, di sini kamera 1 kita bisa isi dengan main kamera dengan cara kita pilih di sini, atau kita drag saja tampilan yang ada hierarkinya ini, kita drag ke kamera 1. Setelah itu kita buat script lagi dengan nama user kamera. Nah, kemudian kita drag ke main kamera.
Nah, untuk tampilan scriptnya yaitu seperti ini. Nah, pada public transform target ini untuk target follow, kemudian untuk target height-nya ini untuk vertical offset adjustment. Nah, untuk distance-nya ini untuk default distance-nya. Untuk offset from wall-nya ini untuk bring camera away from any colliding objects. Nah, untuk max distance-nya ini untuk maximum zoom distance. Untuk min distance-nya untuk minimum zoom distance. Nah, kita atur seperti ini. Kemudian untuk X-space-nya ini untuk orbit speed. Nah, kita bisa pilih yang left atau right. Nah, untuk yang Y speed-nya ini untuk orbit speed up atau down. Nah, untuk Y min limitnya untuk clocking up limit dan Y max limitnya untuk clocking down limit. Untuk zoom rate-nya ini untuk zoom speed dan untuk rotation dump ini untuk auto rotation speed. Higher sama dengan faster. Nah, untuk zoom ini kita bisa auto zoom speednya. Nah, untuk collision layers-nya untuk kamera will collide with. Seperti itu kita drag ke main kamera di sini. Nah, pertama-tama sebelum itu kita buat kameranya terlebih dahulu, kemudian kita rename menjadi main kamera. Nah, kita drag ke main kamera. Di sini sudah tertera user kamera scriptnya. Nah, pada targetnya ini kita bisa pilih yang player. Nah, di sini kita bisa pilih, kemudian atau di sini kita drag saja playernya ke dalam targetnya. Nah, untuk target height-nya kita beri angka 5 dan distance 100. Begitupun seterusnya. Kemudian pada user model kita pilih yang player. Nah, jika sudah, kita bisa menjalankan project-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa zoom out, zoom in. Seperti itu, kita bisa mengarahkan ke kanan, ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu tampilannya. Baik, mungkin itu saja video tutorial dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.